Halo sahabat-sahabat BBL TLW. Pada hari ini Kamis tanggal 20 Maret 2025 kita akan belajar masih dalam topik yang sama, yaitu tujuan dari iman yang menyelamatkan. Saya mengingatkan kembali pada renungan yang dibawakan oleh Pak Jeff hari yang lalu mengenai peristiwa pemberkatan pernikahan suami istri. Waktu itu sepasang suami istri berdiri di hadapan seorang gembala, dan gembalanya ini bertanya kepada si calon suami, apakah Anda menerima wanita ini untuk menjadi jurus masak pribadi Anda, membersihkan rumah, mencuci piring Anda? Apa Anda menerimanya sejak hari ini untuk menyedot debu lantai, mengelap perabotan seumur hidup Anda? Si calon istri berkata, hentikan, jika kamu menerimaku hanya sebagai orang yang melakukan sesuatu untukmu, sewa saja seorang pembantu rumah tangga. Aku ingin kamu mengasihi dan menerimaku apa adanya. Jika kamu menerimaku apa adanya, aku akan melakukan semuanya untukmu. Tetapi aku ingin kamu menerimaku seluruh diriku. Aku tidak ingin kamu hanya menikmati kebaikanku dan bukan pribadiku. Jadi, tujuan dari iman yang menyelamatkan tidak lain itu adalah Kristus sendiri. Bukan keselamatan atau ketuhanan Kristus, tetapi Kristus sendiri. Allah menawarkan keselamatan bukan kepada orang yang percaya pada salah satu jabatan Kristus. Demikian pula jabatan Kristus tidak pernah dinyatakan sebagai objek iman. Semua ini diwujudkan dalam pribadi Kristus yang tidak pernah berdiri atau terpisahkan satu sama lain. Mengapa kita menekankan pada bagian dari Kristus yang lain seperti kebaikannya, jabatannya, dan bukan pada Kristus? Itu sama halnya seperti menerima seorang istri dalam perkawinan sebagai juru masak pribadi Anda dan bukan menerima pribadinya. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita beriman kepada Tuhan hanya ingin untuk menerima, contohnya hanya kebaikan atau berkat-berkat Tuhan. Tetapi kita jarang sekali yang percaya bahwa untuk menerima itu harus menerima seluruh bagian dari Kristus itu. Bukan hanya kebaikannya saja atau jabatannya saja. Tuhan ingin kita menerima dia sebagai sesuatu pribadi yang utuh dan bukan terpisah-pisah. Mengapa iman itu penting? Sebab melalui iman kita dapat mengakses janji-janji Allah yang telah disediakan melalui anugerahnya. Sebagai contoh, kesembuhan merupakan salah satu dari banyak janji yang telah disediakan. Ibrani pasal 11 ayat 33-35, saya bacakan. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah memperoleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Yesus menimbulkan iman dalam diri orang-orang yang dia layani. Dia ingin melihat apa yang sedang mereka percayai. Menurut mereka, dia itu siapa? Apa yang mereka pikir dapat dia lakukan bagi mereka? Apa yang ada dalam pikiran mereka adalah penting. Dengan beberapa orang, dia berlalu begitu saja. Dengan orang lain, dia bertanya. Dan sering dia membuat mereka berbuat sesuatu seperti, ulurkan tanganmu, pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Yesus melihat setiap orang sebagai satu pribadi dan melayani mereka dengan cara yang berbeda-beda. Sebagai pelayan-pelayan, kita dapat belajar untuk mengikuti teladan Yesus dalam hal ini. Adalah penting kalau kita melihat seorang itu sebagai suatu pribadi dan bukan melihat masalahnya. Karena setiap orang itu unik, cara kita melayani mereka harus di bawah tuntunan Roh Kudus
dan bukan mengikuti sebuah formula atau suatu rumus. Matius pasal 8 ayat 13, firman Tuhan, "Pulanglah dan jadikan kepadamu seperti yang engkau percaya." Matius pasal 9 ayat 29, lalu dia menjawab mereka dan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Yohanes pasal 5 ayat 5-9, pria di kolam Bethesda. Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Pria itu sudah lama sakit. Jangan berasumsi bahwa orang itu ingin disembuhkan. Nas Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk percaya karena kita semua telah diberi satu ukuran iman. Kita juga percaya memiliki imannya Yesus di dalam kita. Jadi tidak ada dari kita yang kekurangan iman. Jadi bukannya kita memerlukan lebih banyak iman, tetapi pikiran kitalah yang telah banyak tersedot oleh ketidakpercayaan. Alkitab menunjukkan kepada kita contoh-contoh dari iman yang sedang beraksi. Kita dapat membaginya dalam dua bagian. Satu, iman yang aktif, dan dua, iman yang pasif. Iman aktif berarti orang tersebut membuat dirinya bertindak dan meraih apa yang ia tahu adalah miliknya. Contohnya, seperti wanita yang merangkak melalui kerumunan orang untuk menjamah jubahnya Yesus. Iman yang pasif berarti orang itu berada dalam posisi di mana ia memerlukan segalanya yang ia miliki di dalam dirinya untuk mengatasi ketidakpercayaannya agar ia dapat memperoleh apa yang telah disediakan bagi dirinya. Orang-orang seperti ini adalah mereka yang pada waktu dilayani perlu pelayan doa yang berdiri bersama mereka dalam iman untuk membantu mereka menerima dari Allah. Sampai suatu saat nanti mereka dapat berdiri sendiri dalam hubungan mereka dengan Allah dan dapat menerima sendiri apa yang mereka butuhkan. Iman yang aktif, contohnya hamba dari si perwira menerima kesembuhan di Matius 8, 5-13. Perkataan Yesus saja cukup bagi si perwira untuk mengetahui bahwa hal itu akan terjadi. Diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Iman yang pasif, Markus pasal 9 ayat 17-29. Ayah dari anak yang menderita epilepsi menyadari ketidakpercayaannya dan berkata, "Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Dan menyerahkan dirinya kepada belas kasihan Yesus. Yesus membalikkan pertanyaan orang itu kembali kepadanya dan berkata, "Jika engkau dapat percaya, segala sesuatu mungkin bagi orang percaya." Begitu sang ayah mencapai titik di mana dia percaya, Yesus lalu melayani dengan iman dan anak itu disembuhkan. Percaya merupakan bentuk utama dari iman. Orang-orang yang percaya, yang dewasa rohani telah belajar untuk menggunakan iman untuk memperoleh sesuatu bagi diri mereka sendiri maupun untuk orang lain. Mereka yang masih baru dan muda di dalam Tuhan sering menerima kesembuhan berdasarkan iman orang lain. Tetapi hubungan mereka dengan Tuhan atau iman mereka sendiri yang diperlukan untuk mempertahankan kesehatan mereka. Sebagai pelayan-pelayan, kita perlu melayani mereka pada tingkatan di mana mereka berada, tanpa harus membuat mereka tertutup karena belum dewasa. Salah satu contoh tentang hal itu adalah bila kita melihat bedanya antara Yairus dan si perwira. Yesus tidak memberitahu Yairus untuk berkata, "Katakan sepatah kata saja maka putriku akan sembuh." Tetapi justru dia melayani Yairus pada titik imannya Yairus dan pergi ke rumahnya untuk seperti yang dimintanya. Semua yang di atas ini menyangkut perasaan dan mengingatkan yang terbaik untuk mengetahui dengan pasti hasilnya. Iman itu adalah dasar daripada pengharapan. Ada bukti yang berkaitan dengan iman, sedangkan untuk pengharapan tidak ada. Iman melangkah lebih jauh dari pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang akan datang.
Pengharapan memicu imajinasi kita untuk mengandung satu keyakinan yang pada akhirnya mengembang menjadi iman. Jadi iman adalah sesuatu yang kita miliki sekarang, bukan sesuatu yang kita nantikan. Sampai di sini pembelajaran DE. Tuhan Yesus memberkati.